clap when something's good going on. Kita bertepuk tangan ketika sesuatu yang baik terjadi. Kita menegukkan dahi ketika sesuatu yang aneh terjadi. Kita melongo ketika sesuatu yang membingungkan terjadi. Dan kadang-kadang kita melipat tangan kita ketika kita ingin tahu apa yang sedang terjadi. Well, basically, pergerakan manusia diwakili oleh otaknya. Terbuka, keluar dari sana, disimpan, lalu keluar dari gerakan-gerakan tubuhnya. That's how humans communicate with the other people, with gesture atau dengan gerakan-gerakan tubuh. Dan kadang-kadang itu yang bisa memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. This gonna be fun. This is the ugly truth. Jadi here is the rules. Ini adalah aturan permainannya. Before the show starts, sebelum acaranya dimulai, saya minta Maudi untuk memikirkan sesuatu hal yang memalukan yang pernah terjadi dalam hidupnya. Dipikirkan, dipertimbangkan. Jangan beritahu siapa-siapa. Kalau sampai saya salah baru diberitahu saya, oke? Kalau saya salah, tapi now keep it in your mind, oke? Nah, pertanyaan saya pertama ada, apakah kamu ngasih tahu orang lain nggak tentang hal tersebut? Yes or no? That's it. No? No. Okay, so it's only you. People. Okay. Now it's only you. Okay. Now it's only. Good. Now Maudi, kalau kita lihat dari Maudi sekarang yang seperti ini dengan pergerakan tubuhnya dan tangannya yang melipat dua seperti ini, it's too late to change. Yes. Oke. Udah agak terlambat sih kalau udah harus dilepas lagi. It's actually adalah gerakan manusia ketika menutupi sesuatu dari sebuah tindakan yang sebenarnya harusnya tidak ketahuan. Terus? You can move, it's okay. Okay. Now, see? Tangannya. Dan pada saat saya mengatakan itu, tangannya tiba-tiba ke atas, ingin melakukan sesuatu, but di cancel lagi, dan tiba-tiba menekuk ke tangan. Ini adalah preventif atau gerakan yang sebenarnya tidak ingin mengakui, atau gerakan yang ingin tidak orang lain tahu. So I assume you did something, Anda melakukan sesuatu yang Anda tidak ingin orang lain tahu. Yang Anda tidak ingin orang lain tahu. Now you move the hands again ke bawah. Just relax and take a look at that. Now she's doing that. This is a gesture of females. It's a female's gesture, gerakan wanita. Kenapa? Karena wanita memiliki pinggul yang berbeda dengan seorang pria. Dan hanya wanita yang bagus begini berdirinya, kecuali Anda agak. Jadi kalau tadi tiba-tiba dia bergerak menggunakan tangan kirinya berada di pinggul kirinya, means is berhubungan dengan seorang wanita lain. It can be your friends. Anda bisa berbohong pada teman wanita Anda bisa berbohong pada saudara Anda yang wanita, or now she hide it over there, means ini lebih penting daripada temannya, so I guess it's your mom. Not long time ago, but maybe 1 year. Lupa aku, Mas. Setahun yang lalu. Setahun lah. Sekitar 1 tahun yang lalu. Yes? Okay. No, her eyes goes there. Dan ibunya ada di sana. Means it is true. It's a refleksi terhadap shit. She knew this. Aduh, ibu saya tahu ini. So I guess you lie to your mom about something, but I don't know. Saya belum tahu apa bohongnya. Okay. It's okay. Don't look at your mom. Sebutkan satu nama keluarga Anda. Siapa? Amanda. Sebutkan satu nama teman Anda, cepat. Dina. Does this happen with Dina? Yeah. Yes, so you're going out with Dina. Aduh. Anda pergi dengan Dina. So I guess Anda pergi dengan Dina dan teman-teman Anda ke sebuah tempat, and that's probably a cafe. Yes.
Yeah. Yes, it's a cafe. Yes. Yeah. Yeah. Where is that? Daerah Senayan? No. No? Kemang? Yeah. Yes. Jam 9 malam? Maybe. Around that? Yeah. Dan ibu Anda tidak tahu. You lie to your mom. Anda bohong pada ibu Anda. Tidak bercerita. Tidak bercerita. It's okay, you're young, young, naive, foolish, little bit. Karena ketahuan. See, the gesture of this means blow up atau ketahuan. So I guess ibu Anda sebenarnya tahu Anda pergi. Tapi dia tidak ingin bilang ke Anda tahu. So I believe she goes also, dia juga pergi ke tempat yang sama, memergoki Anda pada saat itu. Jadi Anda pergi ke sebuah kafe dengan Dinda dan teman-temannya di daerah Kemang sekitar jam 9 malam 1 tahun yang lalu. Anda tidak cerita pada ibu Anda dan ibu Anda datang ke tempat yang sama. Dan ketika Anda keluar, Anda lihat ibu Anda ada di sana dan Anda tidak tahu sampai sekarang gimana ibu Anda tahu Anda ada di sana. Yes or no? Yes. Yes. Now, saatnya bercerita kenapa kejadiannya seperti apa. Oh my god. Oke, jadi itu kayak itu acaranya, itu acara sekolahnya temen aku sebenarnya. Iya. In that cafe. Terus kita itu lagi kayak sleepover namanya. We were sleeping over. Di rumah teman kamu. Terus teman aku ngajak gitu. Okay, we have to go there. Terus aku kayak, well, this is a little bit late, and it's a little bit so maybe I should tell my mom. That wasn't. Nah, itu di kepala aku. Udah, terus kita ke situ. Terus ya udah di situ, and then it was a bit, it was fine sebenarnya. Terus aku keluar. Terus tiba-tiba ada mama gitu di antara banyak anak muda gitu. Kamu nggak berpikir bahwa mama kamu juga party? Enggak. Oh enggak ya, oke. Okay. No, that would be weird. No. Aku datang itu kayak ngeliat-ngeliat. Jadi sebelum mamaku ngeliat aku ngeliat mamaku duluan dan itu serem sekali. Itu kayak wow. And then akhirnya kayak terus mamaku ngeliat aku split second after. And then she just dragged and then mama kayak narik tangan aku terus kayak udah with no words. So aku diajak pulang. Your left hands. Maybe. Yes. And then ya udah pulang gitu. And then I just went home. And it was embarrassing karena mungkin karena itu di depan teman-teman dan banyak orang kan. Tapi I mean itu ada reasonnya sebenarnya. Kenapa even mamaku kayak gitu? Karena sebenarnya waktu itu adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan and so I guess kayak it wasn't appropriate to be going out late and I didn't tell her gitu. Terus habis itu ya udah. Okay. So next time. Yeah. Lebih pintar lagi kalau bohong. Oke. Saya bukan hanya ada Maudi saja, tapi saya juga akan mengundang seseorang. Ini unik sekali karena usianya sama seperti Maudi. Usianya masih 18 tahun. Namanya adalah Hartadinata. Siapakah Hartadinata? Well, check this out. Head underwater and you tell me to breathe easy for a while. Breathing gets harder, even I know that. Made room for me, it's too soon to see if I'm happy in your head. I'm unusually hard to hold on to. Oke, jadi Hartadinata ini adalah anak Indonesia yang memiliki IPK tertinggi 4,0 is cum laude, isn't it? Yes, it is. Ya, di mana tadi? I think it was in New York. Di New York, dan dia akhirnya menjadi seorang motivator termuda di Indonesia, dapat dari Muri, usianya masih 18 tahun. I think it's gonna be very interesting to talk with him personally. Ini adalah Hartadinata.
Silakan kenalan dulu. Hai. Tadi udah kenalan ya. Udah kenalan di sini aja. Enggak apa-apa. Here mau di dekatan saya kita gonna sit on the table. Saya manggilnya siapa ya? Harta aja. Harta sekolah di mana? Di Amerika. Di Stony Brook University. Oke, dan sekarang sudah selesai? Sekarang saya masih semester 5. Mau ke semester 6. Masih mau ke semester 6. Yes. Dan tadi katanya IPK-nya 4,0. Iya. 4,0 itu berapa duit nyogoknya? Itu bukan pakai duit, pakai hard work. Pakai kerja keras. Pakai kerja keras. Oke. Tadi katanya saya baca di sana Anda mengatakan saya tidak pintar, saya hanya punya motivasi yang tinggi ya. Iya. Oke. Dan di situ siswanya katanya hanya berapa? 160 di Ford High School Early College. Ada 160 per angkatan, jadi sekitar 500. Oke, terus akhirnya Anda di sana dapat itu majornya apa, ambilnya apa? Economic pre-med. Jadi satu, saya double major. Satu ekonomik dan 2 kedokteran. Anda gimana caranya bisa IPK 4,0? Ya, menurut saya, kalau ngomong tentang intelligence ya, kalau pinteran, menurut saya pinter-pinter sih enggak. Ya mungkin pinter sedikit lah. Tapi menurut saya, apa yang bedain saya dengan orang-orang teman-teman saya lain adalah 3. Motivation, confidence, and determination. My motivation is up there. Confidence, extreme confidence in my ability to perform, and unmatched determination. Jadi motivasi yang tinggi, confidence juga yang tinggi, dan saya juga mempunyai determinasi yang sangat-sangat kencang. Pantang menyerah ya? Tidak gampang menyerah. Tidak gampang menyerah atau pantang menyerah. Oke. Menarik sekali, apalagi apabila penonton saya adalah anak-anak yang masih sekolah atau orang tua yang anaknya saat ini sekolah dan nilai pelajarannya banyak merahnya, apalagi ini UAS ya. UAS itu di Indonesia itu kayak nightmare gitu. Stres, orang-orang stres. Ada murid sampai bunuh diri, orang tuanya bunuh diri, mati sekeluarga gara-gara UAS. Kita bahas lagi nanti, jangan kemana-mana, tetap di Hitam.